Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6 MI Hayatul Islam? Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran ke-1 kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara generatif. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan dengan cara vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Biasanya kalau kita beli nanas, masih ada daunnya. Nah, cara untuk mengembangbiakan nanas yaitu daunnya dipotong, lalu simpan di dalam gelas atau tempat yang berisi air, maka akan tumbuh akar dan nanas siap ditanam. Nah, ini adalah cara perkembangbiakan nanas yaitu dengan cara perkembangbiakan vegetatif. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Cara perkembangbiakan bawang ini yaitu dengan cara vegetatif. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Biasanya kalau ada tumbuhan pisang di sekitarnya, pasti ada tumbuhan pisang yang masih kecil-kecil. Nah, pohon pisang yang masih kecil itu disebut tunas ya anak-anak. Jadi perkembangbiakan pisang yaitu dengan cara vegetatif. Berdasarkan contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif yang sudah dibahas tadi, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan atau benang sari dan sel betina atau putik sari atau terjadi tanpa melalui perkawinan, tetapi hanya melibatkan satu induk saja. Ya, jadi perkembangan vegetatif ini hanya dalam satu induk saja tanpa melalui perkawinan yang terjadi antara sel jantan atau benang sari dan sel betina atau putik sari. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan yang keduanya perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Nah, contohnya apa saja? Nah, ini dia adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada spora, ada tunas, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan akar tinggal atau rizoma. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada spora. Spora yaitu inti sel yang berubah menjadi alat perkembangbiakan. Spora dihasilkan dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Sporangium terdapat di bagian bawah daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Nah, ini dia gambar spora. Jadi di bawah daun terdapat kotak spora atau sporangium yang menjadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya yaitu akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Nah, ciri-ciri rizoma itu seperti apa? Yang pertama, bentuk rizoma seperti akar.
Yang kedua, memiliki ruas-ruas dan mata tunas. Yang ketiga, setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik tipis. Yang keempat, mata tunas pada setiap ruas tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu ciri-ciri dari akar tinggal atau rizoma. Beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma diantaranya temulawak, kunyit, jahe, lengkuas, kemuning, bangle, alang-alang, dan kencur. Perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Contoh yang tumbuh pada akar yaitu sekun, kersen, dan cemara. Sedangkan contoh yang tumbuh di daun yaitu cocor bebek. Yang selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkok di dalam tanah. Contoh yang termasuk kepada umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung, dan bunga tulip. Coba kalian perhatikan gambar bawang merah berikut. Ada daun, cakram, akar, dan juga siung. Nah, siung ini adalah umbi lapis baru yang tumbuh pada lapisan luar. Siung jika ditanam dapat tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah bagian batang yang menggembung di dalam tanah berisi cadangan makanan berupa zat tepung. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Contoh yang termasuk pada umbi batang yaitu kentang, gembili, dan ubi jalar. Nah, ini adalah gambar yang termasuk kepada umbi batang. Ada ubi jalar dan kentang. Nah, kenapa ubi jalar dan kentang termasuk kepada umbi batang? Karena cadangan makanannya terdapat di dalam batang. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Jadi cadangan makanannya terdapat di dalam akar. Nah, ciri-ciri umbi akar yaitu umbi tidak beruas-ruas, ya, kemudian umbi tidak mempunyai mata tunas, dan umbi tidak mempunyai kuncup dan daun. Nah, ini adalah gambar dari umbi akar. Ada bengkuang, wortel, umbi bunga dahlia, singkong, dan lobak. Nah, semuanya ini disebut umbi akar. Kenapa? Karena cadangan makanannya terdapat di dalam akar. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya ada geragi. Geragi adalah batang tanaman yang berruas-ruas dan tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Dari ruas-ruas tersebut muncul akar dan tunas baru, terpisah dan menjadi individu baru. Nah, contoh yang termasuk pada geragi yaitu rumput teki, arbei, stroberi, dan pegagan atau antanam. Nah, ini adalah gambar geragi pada tanaman pegagan. Coba kalian lihat pada gambar tanaman pegagan ada garis yang berwarna biru. Nah, garis yang berwarna biru itu dinamakan geragi atau stolon, yaitu batang tanaman yang berruas-ruas dan tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi melalui bantuan manusia. Ya, perbedaannya kalau vegetatif alami tanpa melalui bantuan manusia. Nah, kalau yang vegetatif buatan melalui bantuan manusia. Nah, berikut adalah contoh-contohnya, yaitu mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, dan merunduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah membuat bagian batang yang berkambium menjadi berakar.
Tujuannya yaitu untuk mempercepat waktu panen dan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Nah, contoh tanaman atau tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu mangga, jeruk, rambutan, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar cara mencangkok tanaman. Yang pertama, pilih batang yang tepat. Gambar yang kedua, kuliti batang yang dipilih. Kemudian yang ketiganya, batang dikuliti secara melingkar. Yang keempat, tempelkan tanah yang sudah dicampur air langsung ke dalam sayatan secara melingkar. Setelah itu, bungkus gundukan tanah tersebut dengan plastik lalu ikat dengan tali. Nah, jangan lupa untuk menyiram cangkokan dengan rutin supaya tumbuh akar. Dan yang kelimanya, ketika akar sudah tumbuh, tahapan yang selanjutnya yaitu memindahkan batang cangkokan ke tempat lain atau ditanam di tanah. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu dengan cara merunduk. Nah, merunduk ini yaitu dengan cara sebagian cabang dibenamkan ke dalam tanah. Tujuannya yaitu untuk mempercepat waktu panen dan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Contoh tanaman atau tumbuhan yang bisa dilakukan dengan cara merunduk yaitu apel, stroberi, dan melati. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang lainnya yaitu dengan cara okulasi. Okulasi adalah menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang pohon tanaman lain. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kualitas dan membuat bibit unggul. Contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan cara okulasi atau menempel yaitu mawar, belimbing, dan mangga. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang lainnya yaitu menyambung atau mengenten, yaitu menyambung dua tanaman yang berbeda tapi sejenis. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kualitas dan membuat bibit unggul. Contoh tanaman atau tumbuhan yang bisa dilakukan dengan cara menyambung yaitu durian, kopi, dan bunga kembang sepatu. Anak-anak, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif, ternyata ada beberapa perbedaan. Nah, apakah kalian tahu apa perbedaan dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Ya, di sini ada beberapa perbedaan ya dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Yang pertama dari segi faktor pembedanya yaitu induk, yang keduanya asal keturunan, yang ketiga sifat keturunan. Dari induknya, kalau perkembangbiakan generatif itu ada dua, sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif induknya hanya satu. Dan asal keturunan dari perkembangbiakan generatif yaitu adanya peleburan gamet, jantan, dan betina. Nah, sedangkan keturunan atau asal keturunan dari perkembangbiakan vegetatif dari bagian tubuh induknya. Dan yang ketiganya sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif yaitu bervariasi atau perpaduan sifat kedua induknya karena induknya ada dua. Nah, sedangkan untuk sifat keturunan dari perkembangbiakan vegetatif yaitu sama dengan induknya. Nah, itu tadi perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Anak-anak, sekarang kita akan membaca teks tentang tanaman sagu yang ada di halaman 17. Tetapi di sini Ibu hanya akan membacakan 2 paragraf saja. Nanti kalian bisa membacanya sampai selesai di buku paket halaman 17. Tanaman sagu. Sagu adalah makanan pokok bagi warga Indonesia yang tinggal di sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Mulai dari Maluku, Papua, bahkan Nusa Tenggara umumnya mengenal sagu dalam struktur menu makanan utama penduduk aslinya. Sagu sendiri sebenarnya berasal dari tepung yang didapat dari batang pohon sagu. Tanaman sagu dapat tumbuh dengan optimal pada curah hujan berkisar antara 2.000 hingga 4.000 mm per tahun dan tersebar secara merata sepanjang tahun. Sagu dapat tumbuh di ketinggian mencapai 700 meter di atas permukaan laut.
Akan tetapi, produksi sagu terbaik ditemukan di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Suhu yang diperlukan pada budidaya tanaman sagu yaitu berkisar antara 24,50 hingga 29 derajat Celcius. Tanaman sagu dapat hidup di daerah rawa dengan air tawar atau daerah rawa dengan gambut dan pada daerah yang berada di sepanjang aliran sungai. Pada teks bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi, kita akan menentukan gagasan pokok pada masing-masing paragraf. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Teks pada paragraf pertama yaitu sagu adalah makanan pokok bagi warga Indonesia yang tinggal di sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Mulai dari Maluku, Papua, bahkan Nusa Tenggara umumnya mengenal sagu dalam struktur menu makanan utama penduduk aslinya. Sagu sendiri sebenarnya berasal dari tepung yang didapat dari batang pohon sagu. Nah, gagasan pokok atau inti dari teks pada paragraf tersebut adalah sagu adalah makanan pokok warga Indonesia di wilayah Indonesia Timur. Nah, itu adalah gagasan pokok untuk paragraf pertama. Untuk paragraf kedua sampai kelima, kalian bisa belajar membuatnya sendiri. Tugas hari ini anak-anak mengerjakan buku paket 6A, halaman 15 sampai 16, ayo pahami dan jawab. Halaman 16, ayo bereksplorasi. Halaman 18, ayo pahami dan jawab. Halaman 18, ayo bereksplorasi. Dan halaman 19, ayo lakukan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.